Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur ya adik-adik bisa masih bisa diberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan, serta nikmat kesempatan sehingga pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama hadir di tempat ini guna untuk menjalankan aktivitas serta rutinitas kita sebagai pelajar untuk belajar di kelas ini. Sebagaimana hadis Nabi, selalu ini pada kalau ini para muslim, sebaik-baik kita adalah maksudnya kita itu diharuskan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu bagi kita umat muslim. Baik, sebelum itu saya mau bertanya kepada adik-adik, bahwasannya adik-adik sekarang sehat kan semua? Sehat, Pak. Baik, sebelum kita dengar dulu ya. Karman. Siapa? Oh, Deliza. Pak. Manisa Fitri. Alpa. Ada yang tahu keterangan dari Manisa Fitri? Ada Pak. Udah sakit. Alpa udah sakit katanya Pak. Banyak juga apa yang ulama Iya. kasih error saja. Nah, Korek namanya. ya, insyaallah. Baik, sebelum kita mulai belajar pada lagi menjelaskan ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mana namanya? Karman. Siapa? Kita baca dulu. Mulai belajar. Teman-teman sekalian, sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar, hendaknya langkah baiknya kita sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Langsung saja ya pada materinya, yaitu judul materi kita yaitu Al-Quran adalah pedoman hidupku. Sebelum kita masuki materinya, tujuan pembelajaran pada hari ini itu supaya kita menjadikan Al-Quran itu menjadi landasan utama atau pokok utama ke kehidupan kita sehari-hari. Baik, langsung saja ya. Serta kita harus mengerti pengertian Al-Quran dan sebagainya. Sumber hukum Islam itu ada 3. Ada yang bisa ketahui atau ada yang tahu tentang sumber hukum Islam itu? Saya Pak. Ya. Al-Quran. Quran, terus Hadis. setelah itu Ijtihad. yang pertama itu pengertian Al-Quran. Saudara kapan ada anunya? Apa? Spidol? Ada yang punya spidol adik-adik? Baik, langsung saja ya. Pengertian Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa yaitu berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, serta Qur'anan yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Serta dari segi istilah juga Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir atau secara langsung. Nah, kalau semisalnya Al-Quran itu turun ke Indonesia, maka Al-Quran akan menjadi atau menjadi bahasa yaitu bahasa Indonesia. Namun sayangnya karena Al-Quran itu turunnya di Arab, jadi Al-Quran itu berbahasa yaitu bahasa Arabnya. Serta Al-Quran itu atau mushaf Al-Quran itu mempunyai beberapa surah. Yang surah pertama yaitu surah Al-Fatihah, serta yang diakhiri yaitu surah. Ada yang bisa menghafal atau yang bisa lafazkan surah An-Nas? Karman, coba Karman, surah An-Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Terima kasih ya. Selanjutnya itu dalil dalam Quran surah Al-Isra yang mengatakan bahwasannya Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajrun kabir. Yang artinya sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab Al-Quran, yaitu kitab dari Nabi kita yaitu Nabi Muhammad, yaitu petunjuk yang paling benar atau jalan yang paling lurus. Namun tetapi sebenarnya Al-Quran itu adalah kitab-kitab dari, maksudnya penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ada yang mengatakan tentang beberapa kitab yang ada di muka bumi ini yang diturunkan oleh Allah pada rasul-rasulnya. Kitab apa saja itu? Kitab Taurat. Itu kitab Taurat itu siapa yang menjadi rasulnya atau nabinya? Taurat. Musa alaihissalam. Yang kedua Injil. Dan Nabi apa? Nabi Isa. Zabur. Terakhir Al-Quran. Nabi Muhammad SAW. Jadi yang tiga ini dari mana ini? Berkelompok di WC ya. Hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama yang pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berhormat kepadanya. Sebagaimana Bapak tadi sudah menjelaskan bahwasannya Al-Quran memang itu yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya daripada As-Sunnah dengan ijtihad tadi. Kapan bisa membacakan dalil Quran surah An-Nisa ayat 105? Ayo bacakan. Di depan mungkin kondisi lihatnya. Coba, Karman. Bisa? Sudah rampung? Ayo di depan. Gak bisa melihat. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi litahkum bainan nas bima arallah wala takul lil Artinya dari perempuannya siapa? Bisa bacakan? Saya Pak. Ya coba. Ada dua ya, silakan. Salah. Artinya, sungguh kami telah memberikan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Surah An-Nisa ayat 105. Baik, dapat kita katakan bahwasanya dari Quran surah An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita itu bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang paling atau kitab yang yang sudah sempurna dan adalah maksudnya dan Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Serta itu yang ketiga yaitu kandungan hukum dalam Al-Quran. Para ulama mengelompokkan ada tiga
terdapat ada 3 hukum dari Al-Quran itu sendiri, yaitu yang pertama yaitu akidah atau keimanan, yang kedua syariat atau ibadah, dan yang ketiga adalah akhlak atau budi pekerti. Ada yang bisa membantu Bapak apa itu pengertian akidah atau keimanan? Penjelasannya? Akidah itu keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Ya, Yakin. Akidah. Hah? Akidah atau keimanan itu yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimaninya. Yang kedua yaitu syariat atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah kita, baik yang berhubungan langsung dengan al-khaliq dengan maksudnya al-khaliq itu yaitu pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sini ada ibadah ghairul mahdhur dengan ibadah mahdhur. Ada yang mengetahui tentang penjelasan apa itu ghairul mahdhur dengan apa itu ibadah mahdhur? Ada? Dunia? Tidak ada. Nah, ibadah mahdhur itu yaitu ibadah tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah ghairul mahdhur itu hubungan kita dengan sesama kita atau manusia yang disebut dengan muamalah. Ada yang tahu contoh-contohnya? Contohnya tidak ada yang tahu. Yang ibadah mahdhur itu seperti sholat, ya, zakat, puasa, haji. Ya. Sedangkan yang ghairul mahdhur Seperti sosialisasi atau berinteraksi dengan jual beli. ya. Yang terakhir yaitu akhlak atau budi pekerti. Selain dari hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum tentang akhlak. Ada yang tahu itu apa itu akhlak? Lagu yang baik ya. Sebagaimana ada ungkapan dari Bapak Sujiwo Tejo yang menyatakan bahwasannya contohnya itu orang-orang yang tidak berakhlak itu contohnya jikalau ada teman-temannya kita atau kayak kita ini berbicara, berdiskusi, bermusyawarah, tetapi ada yang memakai handphone, itu yang dimakan dengan orang-orang yang tidak berakhlak karena tidak tidak memakai tangan. Karena kita lagi berinteraksi tapi dia malah sibuk dengan HP-nya. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Nah, jadi lebih itu kita saja ya, berdiskusi. Ya Pak. 3 kelompok saja ya. Yang kelompok pertama yang di depan, yang kedua yang di belakang, yang ketiga yang tahu sendiri itu laki-laki. Iya. Baik, langsung saja ya. Di apa namanya? Pengaturan menjelaskan tentang pengaturan berdiskusi kali ini, yaitu kelompok pertama akan menjawab pertanyaan yang Bapak akan tanyakan. Yang kedua yaitu kelompok kedua begitu juga seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu saya akan menanyakan kembali. Sudah paham? Iya, Bu. Sudah paham lagi? Maksudnya ini apa namanya, soalnya ada di Bapak. Nah, Bapak yang akan menanyakan seperti itu. Kalian akan menjawab dari pengertian yang Bapak tadi sudah presentasikan tadi, jelaskan ya. Kelompok pertama, jelaskan simak baik-baik ini pertanyaannya ya.
Yang pertama itu jelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Tidak ada waktu. Ada. Sebentar. Ada sesi waktu. Yang kedua itu tidak yang kelompok dua. Sebutkan 3 kandungan hukum dalam Al-Quran. 3 hukum tadi ada sudah juga jelaskan. Tiga ya. Tiga kandungan hukum dalam Al-Quran. Dan contohnya ya, ada contohnya. Dan contohnya juga sudah. Kalau tidak bisa ya, anu saja penjelasan di sini ya. Dan yang terakhir, ketiga yaitu bacakan surah Al-Isra ayat 17 serta berikan artinya juga. Ya tadi sudah. Nah baik, sampai waktu 5 menit ya. Selesai? Sudah. Yang kelompok 1 sudah. Ya. Sudah? Ya Pak. Ya Pak. Yang kelompok 3 dulu ya. Ya Pak. Ayo bacakan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya sebuah Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Baik, terima kasih. Jadi apa saya temannya? Yang kedua dari kelompok 2. Pertanyaan yang tadi sebutkan 3 isi kandungan. Jadi Sebutkan 3 kandungan hukum dalam Al-Quran. Pertama, akidah keimanan. Kedua, ibadah. Terakhir, akhlak atau budi pekerti. baik, terima kasih. Beri apa saya temannya? Yang pertama, silakan menjawabnya. Kelompok pertama. Pertanyaannya, jelaskan mengenai pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Nah, Al-Quran menurut bahasa, ayat Qur'anan yang berarti bacaan. Sedangkan istilah Al-Quran yakni kalamullah atau perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Mas, tentang ya kepada. Jadi kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan dari siswanya? Siswa yang perempuan atau yang laki-laki juga? Yang perempuan. Saya Pak. Ya, Pak. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu Al-Quran merupakan salah satu kitab Allah yang telah diturunkan dari sebelumnya dan merupakan kitab penyempurna dari kitab sebelumnya. Dan kita sebagai umat muslim harus menjadikan Al-Quran ini sebagai landasan pedoman dalam berperilaku sehari-harinya. Adapun kandungan-kandungan yang dijelaskan dalam Al-Quran itu
ada 3 pokok. Yang pertama itu tentang akidah atau keimanan, yang kedua ibadah, dan yang ketiga akhlak atau budi pekerti. Saya Pak. Dari yang lakinya, siapa yang bisa menentukan? Tapi dia Coba Ikarman, tentukan yang bisa tadi. Ya, baik, yang bisa saya simpulkan di pada pertanyaan ini tentang bahwasanya apa saja judulnya? Apa? Judulnya tadi. Judulnya tadi Al-Quran adalah pedoman hidupku. Jadi sebagaimana bahasa Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Nah, kita sebagai makhluk Allah dan senantiasa berpegang teguh daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan ikhtiar. Dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengamalkannya, membacanya dan mengajarkannya kepada saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Karena ada hadis mendukung mantap Al-Quran, semuanya berpegang pada Al-Quran dan Terima kasih ya teman. Sebelum Bapak mengakhiri materi hari ini, ada sebuah cerita kisah tentang anak muda yang membaca Al-Quran. Misalnya kisah ini pada zaman dahulu sang pemuda ini bertanya kepada kakeknya bahwasannya, "Wahai kakek, saya sudah membaca Al-Quran namun tidak mengetahui artinya dan tidak memahami isi kandungan dari Al-Quran ini." Nah, lalu sang kakek berkata bahwasannya, "Baik, cukup, ambilkanlah aku keranjang sampah sana, lalu ambilkanlah aku air di sungai." Lalu sang anak ini, sang cucu ini bergegas untuk mengambilkan sebuah tadi keranjang sampah untuk mengambil air di sungai. Nah, lalu sampainya di sungai, dia mengambilkan air lalu datang ke rumah. Nah, sampai ke rumah, sang anak ini tidak mendapatkan air tersebut. Lalu dia berbicara kepada kakeknya, bahwasanya, "Baik kakek, saya sudah mengambilkan engkau air memakai keranjang ini tapi tidak mendapatkan airnya." Nah, sang kakek juga mengatakan, "Lalu engkau pergi mengambilkan aku air memakai keranjang ini." Dengan lantangnya sang kakek berbicara kepada cucunya tersebut. Nah, baru sang cucu itu lalu pergi mengambilkan lagi sebuah air ke sungai. Dengan catatan dia harus mengambil air itu dengan berlari supaya pas sampai di sungai, pas sampai di rumah dia mendapatkan air. Nah, namun sayangnya pas sampai di rumah itu dia tidak juga mendapatkan air atau tidak di keranjang itu dia tidak ada airnya. Nah, sampai di rumah itu sang anak protes karena yang dia bawa ini tidak ada airnya karena badannya itu yaitu keranjang yang bolong-bolong itu, karena keranjang sampah kan sudah dapat diketahui keranjang sampah kan yang bolong-bolong. Nah, jadi dia ngomong kepada kakeknya bahwasannya, "Aku menggantinya saja memakai pada ember saja, karena kalau pakai ember kan airnya itu tidak akan jatuh walaupun saya sudah berlari." Nah, sang kakek ini dia menjelaskan itu bahwasannya, "Wahai anakku, pergi ambilkan aku air memakai keranjang ini." Dengan tegasnya itu sang kakek dia berbicara, lalu sang anak ini terburu-buru tergesa-gesa untuk mengambilkan air tersebut memakai keranjang ini. Sampainya di sungai dia mengambilkan air, lalu dia pulang berlari sampai pulang di rumah dia tidak mendapatkan air itu. Lalu sang kakek berbicara kepada anak tersebut bahwasanya, "Lihatlah keranjangmu tadi itu keranjangmu kotor dari luar sampai dalam, dan sekarang ini keranjang itu alhamdulillah sudah bersih dari luar maupun di dalam." Angka terkejutnya tadi anak muda tadi atau cucunya tadi melihat hal tersebut. Lalu sang
Kakek menjelaskan bahwasannya beginilah cara Allah untuk mengubah semua kaumnya atau semua ciptaannya. Kalaupun kita membaca Al-Quran tidak tahu artinya, tidak memahami isi kandungannya, namun kalau kita giat, kita niatkan dalam hati untuk membacanya, insya Allah dengan sendirinya Al-Quran itu akan mengubah diri kita dari luar maupun dari dalam. Nah, begitulah kisah dari sang pemuda dengan sang kakek tersebut. Insya Allah kita senantiasa mencintai Al-Quran dan menyayanginya. Sebagaimana adik kita tadi sudah menjelaskan bahwasanya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kita sebaik-baik manusia itu sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran serta yang mengajarkannya. Dan kesimpulan dari materi tadi yaitu Al-Quran adalah kita harus memberikan, maksudnya Al-Quran itu harus menjadi pedoman utama kepada diri kita pribadi, ketimbang diri orang lain. Jadi Al-Quran itu adalah pondasi pertama untuk kita. Yang kedua adalah as-sunnah dan yang ketiga adalah ijtihad. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan pagi menjelang siang ini, Bapak Guru akan memberikan sebuah tugas ya. Tulis ya. Yang soalnya itu sebutkan apa saja hukum Islam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari Bapak Guru, nanti kita lanjut di pekan depan ya. Ya Pak. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, billahi fi sabirillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.